Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Permisa sekalian, kali ini kita akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fathur-Roji, SPD MKom, yang mana kita akan membahas bagaimana cara mengambil suatu keputusan, apalagi untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan D5 etika. Bapak Fathur-Roji, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rois. Baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama, Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada panjenengan. Yang pertama itu adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, gitu nggih. Ini terlebih dahulu saya mohon maaf ini karena istilah ini kan istilah dilema etika dan apa tadi? Bujukan moral. Ini adalah istilah baru yang saya ketahui. Selama ini kan saya belum pernah ikut kegiatan pelatihan guru penggerak. Saya dulu ikut pelatihan-pelatihan tapi belum ada istilah ini. Ini maksudnya apa, Pak? Yang dilema kalau dilema etika di sini kan maksudnya kalau kita dihadapkan suatu kasus, itu kan kadang-kadang berbenturan dengan hal yang sama-sama baik. Entah itu kita memilih apakah cenderung ke keadilan ataukah ke belas kasihan. Misalnya ada suatu masalah kita ingin menaikkan suatu siswa tetapi terkendala misalnya banyaknya terlalu alfa atau bagaimana. Nah, seperti itu kan kita kan berbenturan apakah kita harus menaikkan ataukah tidak. Itu kan benturan. Misalnya kalau menaikkan itu kan berarti kan kita mengutamakan belas kasihan. Kalau misalnya keadilan kan supaya nanti anak-anak atau siswa yang lain itu tidak iri, ngoten niku. Nah, itu contoh yang dilema etika. Kalau bujukan moral itu adalah yang memang sudah benar, sudah jelas benar atau salahnya. Kalau misalnya menemukan suatu kasus pembulian, itu kan termasuk bujukan moral. Oh, gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini kan sudah tahu cara membedakan. Ya, cara membedakannya jadi kan kasus cara membedakannya ya pertama kita menganalisis dulu permasalahannya apa, kemudian akar masalahnya apa gitu. Kemudian setelah ketemu permasalahan dan akar masalahnya, kita cross check dengan regulasi atau mungkin juga ketentuan-ketentuan yang ada, regulasi, tata tertib, ketentuan atau mungkin perundang-undangan yang ada, atau juga mungkin nilai etika moral yang berlaku di organisasi tersebut. Jadi rujukannya peraturan perundang-undangan, kemudian aturan tata tertib, dan yang paling bawah itu nilai etika moral, nilai bersama dari organisasi tersebut. Kita cross check ya bagaimana dengan antara permasalahan dengan aturan tersebut. Kemudian yang kedua tentunya kita perlu bantuan atau pertimbangan dari orang-orang sekitar. Bisa misalnya dari wakil kepala sekolah atau mungkin orang wali murid atau wali kelas atau siapa saja yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian baru kita memutuskan langkah apa yang kita ambil untuk kedepannya, gitu Pak Res. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Itu kan membingungkan, Pak. Kalau misalnya sama-sama benar, itu bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Tentunya tadi mempertimbangkan aturan-aturan yang ada tadi ya, aturan perundang-undangan atau mungkin nilai-nilai etika, nilai moral dari organisasi. Kemudian juga mempertimbangkan urgensi mana yang lebih penting kita dahulukan, atau istilahnya skala prioritas, Pak ya. Skala prioritasnya. Yang penting kita dahulukan, yang mungkin prioritasnya atau urgensinya tidak begitu mendesak, itu kita bisa taruh di target berikutnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan, Pak? Mungkin yang lebih efektif. Yang lebih efektif yaitu pengalaman, baik pengalaman diri maupun pengalaman rekan kerja.
Biasanya saya itu terkadang ngobrol dengan teman, diskusi dengan kepala sekolah yang lain. Misalnya ada masalah seperti ini, bagaimana solusinya? Nah, itu. Terutama teman-teman yang sudah berpengalaman, kepala sekolah, kepala senior itu bisa jadi rujukan untuk pemecahan masalah tersebut, Pak. Oh, nggih. Jadi nanti minta masukan kepada beliau-beliau ngoten nggih. Oh, nggih. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Kan kadang-kadang kan ada berbenturan mungkin dengan kepentingan yang lain. Nah, itu mungkin tantangannya apa, Pak? Yang jadi tantangan ya terkadang ada beberapa pihak yang ingin memaksakan keinginannya, memaksakan kehendaknya, di mana terdapat apa ya? Terdapat dorongan atau apa ya, paksaan-paksaan gitu ya, yang memaksa. Mungkin ada kepentingan pribadi yang mungkin berbenturan kalih keputusan jenengan kan biasanya. Tapi kita perlu menyadari bahwa yang namanya manusia kan punya pikiran yang berbeda-beda, punya keinginan yang berbeda-beda. Ketika ketemu dengan orang lain, tentunya akan ada gesekan-gesekan. Nah, itu wajar. Tugas kita adalah bagaimana meminimalisir gesekan itu, friksi-friksi tersebut agar tidak menjadi percikan api, tidak menjadi panas gitu. Istilahnya kita menjadi pelicin lah. Tetap ada gesekan, tapi kalau ada pelumas atau pelicin, gesekan kan tidak begitu terasa ya. Gesekan akan terasa lancar atau terasa mulus lah. Bisa dicontohkan, Pak? Maksudnya tadi kok pelicin ngoten niku? Kita selaku pimpinan tidak harus menang-menangan. Menang-menangan ya. Misalnya ada dua teman yang punya ide yang berbeda-beda, kita bisa menengahi lah, menengahi. Kepala sekolah itu menengahi biar kedua keinginan itu bisa tercapai. Kedua keinginan orang tadi loh, itu bisa tercapai, tidak terjadi gesekan yang fatal. Nah itu posisi kita sebagai pelicin seperti itu, Pak. Bisa meredam lah istilahnya. Sebagai pelicin atau sebagai peredam lah. Kalau kita seperti tembok beton yang kokoh, itu malah tidak bisa meredam, bisa mengakibatkan cedera. Kalau nabrak gitu ya, nabrak tembok yang kokoh itu malah bisa cedera. Tapi kalau kita sebuah seperti karambol itu loh, yang karet yang lentur itu malah terkadang bisa meredam permasalahannya. Itu bisa istilahnya itu pelicin atau peredam lah. Nah, untuk mengatasi suatu kasus dilema ITK, biasanya panjenengan langsung ditangani di tempat atau mungkin dijadwalkan cara menyelesaikannya, Pak? Tergantung itu tingkat urgensi dari permasalahan tersebut. Kalau misalnya urgensinya harus segera diselesaikan, terutama yang menyangkut keamanan jiwa, keselamatan jiwa, itu kita harus langsung mengambil tindakan. Itu harus segera mengambil tindakan, terutama yang mengancam jiwa, keamanan jiwa manusia, keamanan sekolah, itu harus kita mengambil tindakan secepatnya. Tapi kalau misalnya permasalahannya urgensinya tidak begitu mendesak, kita bisa mengajak pertimbangan dulu dari beberapa pihak yang terkait gitu, Pak. Seperti misalnya masalah ingin menaikkan siswa yang bersangkutan, tetapi mungkin berbulan-bulan misalnya tidak masuk, misalnya kan karena ada suatu alasan, misalnya mungkin menunggu orang tua yang sakit atau bagaimana, mungkin panjenengan biasanya memutuskannya bagaimana, Pak? Kita kan ada SOP ya, ada standar operasional prosedur. Misalnya ada anak berapa kali itu kita undang orang tuanya dulu, pembinaan dulu dekat dengan orang tua. Kalau kok masih terjadi lagi, kita tingkatkan lagi, misalnya membuat surat pernyataan atau bagaimana. Tapi ini kalau misalnya kondisinya anak memang terpaksa tidak hadir karena menjaga orang tua, tentunya kita ada kebijakan lain lah, Pak. Ada kebijakan lain.
bahwa anak tersebut itu tidak hadir karena menjaga orang tua yang terpaksa sedang sakit, ya, menjaga orang tua yang sedang sakit. Dan nanti misalnya Pak anak itu sudah selesai dengan urusannya dan anak memang benar-benar siap untuk pelajaran kembali, kita terima itu. Tetap kita terima ya. Kita terima gitu. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan, khususnya yang bentuk dilema etika, Bapak? Yang membantu tentunya ya yang mempermudah itu pengalaman tentunya, pengalaman. Kemudian rekan-rekan sama kepala sekolah atau rekan sejawat istilahnya yang punya pengalaman juga. Kemudian yang membantu juga mungkin orang-orang sekitar saya, wakil kepala sekolah atau mungkin wali kelas yang terkait dengan permasalahan tersebut, Pak. Oh, betul. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, mungkin ada pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan, Pak? Pembelajaran ya? Mungkin ada hal yang... Oh iya, ini kalau saya itu pembelajaran yang ilmu titan ya istilahnya. Terkadang permasalahan itu tidak bisa kita selesaikan, bisa selesai dengan sendirinya. Terkadang ini loh ya. Contohnya ini kenapa, Pak? Ya itu tadi karena ada ego dari beberapa pihak yang saling ingin mengegulkan keinginannya. Tapi jangan kita biarkan saja, lama-lama nanti mereka kendor sendiri. Lama-lama mereka sudah melupakan keinginan mereka. Terkadang seperti itu. Nah, itu perilaku manusia ya. Dijarke nanti selesai dengan sendirinya. Terkadang seperti itu tuh, Pak. Mungkin ada suatu pengalaman kasus, Pak, yang panjenengan begitu berat di dalam mengambil keputusan, mungkin bisa dibagikan pengalaman panjenengan, Pak, kasus nopo yang pernah. Kalau yang berat apa ya? Yang berat itu Mas, terkait mutasi guru itu ya. Ketika saya di sekolah saya sebelumnya itu ada guru yang memang kondisi keluarganya itu memprihatinkan. Rumahnya jauh ya. Dia kerjanya juga jauh. Jauh dari tempat tinggalnya. Suaminya juga kerjanya jauh juga. Kemudian istilahnya mereka itu bertemu dalam satu keluarga utuh itu seminggu sekali atau terkadang 2 minggu sekali. Ini kan berat bagi mereka ya. Kemudian yang terakhir itu suaminya meninggal kena COVID. Nah, itu si guru tersebut ingin mengajukan mutasi, tapi ternyata terbentur dengan aturan ya. Saat itu kita sebagai pimpinan ingin membantu lah biar mutasinya lancar, tapi ternyata ada kendala yang tidak bisa meloloskan itu mutasi dari guru tersebut. Tapi alhamdulillah di periode berikutnya kan ada P3K dan lain-lain ya, sehingga ada guru pengganti dan guru tersebut bisa pindah meskipun kepala saya bukan saya lagi. Tapi paling tidak itu adalah dilema yang berat yang pernah saya alami ya. Pengen membantu tapi ternyata terbentur dengan aturan. Gitu. Itu mungkin jangka waktu sekitar 1 tahunan, Pak, baru bisa pindah. Kalau guru tersebut ngajukannya sudah lama. Terus ketika saya ngajukan itu mental. Kemudian setelah saya pindah ke sini, ternyata ada kebijakan dari provinsi bahwa ada kemudahan dan juga ada itu drop-dropan P3K sehingga bisa memperlancar mutasi guru tersebut. Ada kesempatan Iya, ada kesempatan. Alhamdulillah ada kesempatan. Baik, saya rasa sudah cukup Bapak wawancara ini pun. Baik, sampai sekian dulu wawancara dari kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.